Ya pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan solehah yang sama-sama kita banggakan, alhamdulillah, izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita berharap Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Kemudian kita selalu berharap, berdoa kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Allah. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat An-Nisa ayat yang ke-10, di mana Bapak Ibu ayat ini bisa kita ambil tema besar kajiannya. Mengapa Allah sangat murka kepada orang yang memakan hak orang-orang yang lemah? Di antara dosa yang sangat berat dalam Islam agama kita adalah memakan hak orang lain. Dosa besar menzalimi orang lemah. Menzalimi siapapun kita zalimi itu dosa besar, apalagi menzalimi orang yang lemah. Dosa besar bermain-main dengan amanah. Dan ayat ini dosa besar mengambil harta anak yatim. Fitrah manusia itu memang takut, cemas, fitrah manusia Bapak Ibu. Tapi kita lihat kadang manusia takut miskin, tapi tidak takut makan harta yang haram Bapak Ibu. Ini yang mengerikan. Kadang manusia takut kehilangan warisan, tapi tidak takut ancaman neraka. Kan ini jelas-jelas Allah mengatakan ayat ini. Allah mengatakan bahwa orang yang memakan harta anak yatim itu sesungguhnya dia telah memakan api Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan ini hikmah ayat ini ingin kami sampaikan. Tentu harapannya setelah ini memang berhati-hati kita pastikan yang kita konsumsi itu yang benar-benar halal Bapak Ibu. Kita lihat ayat penggalan pertama, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulma. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Di sini Allah tidak mengatakan mengambil Bapak Ibu, bukan mengambil harta anak yatim Allah pakai di sini, tapi Allah memakai kata-kata memakan. Harta itu Bapak Ibu itu pasti akhirnya masuk dalam tubuh kita. Kalau masuk dalam tubuh kita akan menjadi darah, akan menjadi daging, dan itu pasti akan merusak hidup kita Bapak Ibu. Dan itu sudah kita lihat kenyataan. Banyak rumah tangga yang rusak. Setelah kita perhatikan, ternyata rumah tangga itu mengkonsumsi harta yang haram. Apakah suaminya, apakah istrinya? Kalau kita lihat apa hubungannya makan harta, makan apa?
harta haram berpengaruh pula kepada perilakunya. Iya, Allah mengatakan seperti itu. Maka contoh kehidupan bisa kita lihat, warisan adik dimakan oleh abang, uang anak yatim dipakai pribadi, uang ormas, uang masjid. Pernah kejadian bapak ibu, dia soleh, salat 5 waktu ke masjid. Ya, ini contoh masjid lain bapak ibunya, dia bendahara di situ. Dan memang masjid itu sekali setahun baru dibuka kota infaknya, sekali setahun baru dikukuhkan. Maka dia tukang kumpulkan infak, dia tukang bukukan, tapi laporannya setahun. Nah, dia mengalir rupanya terkini imannya. Bila dipakai dulu, dia 20 juta dipakai, dia yakin nanti kalau dilaporan nanti aduh, suatu taruh. Nah, setahun 2 tahun, 4 tahun ketiga rupanya meleset perhitungannya, tadi bintinya untuk melaporan tuh. Ketahuan akhirnya bapak ibu. Maka jelas Allah mengatakan apapun yang kita buat kalau itu tidak diridhoi oleh Allah, tidak kandai kalau celak tercelapak tuh bapak ibu. Ada orang yang odanya aman. Di satu saat tidak keaman. Siapapun yang melanggar aturan Allah di titik tertentu pasti di dunia ini akan Allah nampakkan. Maka hati-hati kita bapak ibu, kan Allah mengatakan apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalahum yatama zulma. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Apa yang dilakukan orang yang memakan harta yang zalim ini? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya mereka sedang menelan api. Maka bapak ibu hati-hati kita. Harta haram yang kelihatannya nikmat, tetapi hakikatnya api. Sadarlah waktu rumah besar, mobil mahal, usaha kita berkembang, tapi kalau itu didasarkan dengan harta yang haram, pasti hatinya panas. Pasti keluarganya penuh masalah. Mungkin kalau ada keluarga kita penuh masalah, tak tandang dia, wah, coba ambil ayat itu. Mungkin ada hal lain yang kita ambil, apakah hak saudara kita, hak anak yatim, pasti ada seperti itu. Toko-toko yang ramai tokonya, tapi tidak aman pimpinannya, mungkin harus koreksi pimpinannya. Mungkin ada pegawai yang dizalimi, hak karyawan yang tidak dipenuhkan. Karyawanku kerja Jawa, kemampuannya bisa menguntungkan jutaan kawan. Awak tulah 1.000, 2.000 misalnya kan, ini dah tahu dah kan. Nah, maka ketika kita tidak nyaman, rumah tangga kita bermasalah, lihat ayat itu. Kalau ada wak makan yang zalim itu mau makan api dah. Api wak makan mana kan mengalaga ya Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan wa sayaslauna sa'ira. Mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala. Nak bodoh tu Bapak Ibu, ketika kita makan harta yang secara zalim, kita lama masuk api ke dalam mulut itu. Dan nanti di akhirat wa sayaslauna sa'ira. Mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu, dosa ini bukan dosa ringan. Ya, memakan harta orang lain, Allah langsung menyebut neraka. Maka mulai sekarang pastikan kita tidak menzalimi Bapak Ibu. Dakwah zalimi dan dakwah zalimi pembantu rumah tangga, dakwah zalimi karyawan kita, dakwah zalimi kemanakan awak. Pastikan Bapak Ibu, kalau ada menzalimi itu di dunia kok Allah nampakkan azabnya Bapak Ibu. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.